Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yosefa Agustina Jawan dengan NIM 8592895955, program studi pendidikan anak usia dini. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas 3 mata kuliah filsafat ilmu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Topik ini penting karena perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan, baik dalam cara belajar, cara mengajar, maupun pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, kita lanjut ke penjelasan pertama, yaitu makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga utama yang menjadi fondasi bagi keberlangsungan sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan saja, tetapi tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang berkepribadian baik, mandiri, serta bertanggung jawab. Di Indonesia, salah satu tokoh yang memberikan dasar penting dalam pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena gagasan dan pemikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia sampai saat ini. Soal yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang menjadi dasar dalam proses mendidik, yaitu yang pertama adalah Ingarso Suntu Lodo, artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Contohnya, guru harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sopan dalam menggunakan teknologi digital maupun media sosial lainnya. Prinsip yang kedua yaitu Ingamadia Mamun Karso. Artinya, di tengah membangun semangat. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar mereka. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tetapi juga menjadi teman belajar yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru harus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk menemukan potensi dirinya sendiri serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Soal yang ketiga yaitu relevansi di era digital. Di era digital, prinsip-prinsip tersebut tetap penting diterapkan. Guru harus memberikan contoh media sosial dan internet secara bijak. Guru perlu membuat pembelajaran daring yang lebih kreatif dan interaktif. Siswa harus dibimbing agar mampu berpikir kritis dalam menggunakan informasi dan internet. Namun, ada beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, kurangnya interaksi sosial, dan kesenjangan akses teknologi. Dan soal yang terakhir, yang keempat, yaitu refleksi singkat dan kesimpulan. Menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan tanggung jawab peserta didik.
dengan menerapkan keteladanan, memotivasi, dan pendampingan. Pendidikan Indonesia yang dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di era digital. Demikian penjelasan persentase dari saya, dan semoga ilmu ini bermanfaat. Bye-bye.